Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di acara Road to S 2022. Waduh, senang sekali nih aku bisa berdiri langsung di hadapan teman-teman semua. Dan aku lihat nih udah ada 61 partisipan ya. Waduh, tapi belum pada on cam nih. Ayo dong on cam, on cam. Tunjukkan kegantengan dan kecantikan teman-teman semua. Siapa tahu kan ketika ikut acara Road to S ini bisa dapat ayang ya kayak gitu. Jadi yuk on cam dan jangan lupa pasang video backgroundnya ya supaya makin keren juga kayak gitu. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Adi Wendra Putra, bisa dipanggil Nata. Aku di sini selaku Master of Ceremony yang bakal membantu acara Road to S tahun 2002 ini dari awal sampai akhir. Nah, ngomong-ngomongin tentang S nih ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih itu S. S itu adalah Academic Creation of Essay. Ini merupakan kegiatan yang terinspirasi dari kompetisi 3-Minute Thesis atau 3MT yang diadakan oleh University of Queensland. Acara S ini diawali dengan kegiatan Road to S yang berisi webinar dan workshop mengenai penulisan skripsi dengan harapan tumbuhnya penelitian yang lebih berkualitas dari mahasiswa. Kemudian kompetisi S ini mendukung kapasitas mereka untuk menjelaskan penelitian mereka secara efektif dalam 3 menit dalam bahasa yang sesuai untuk audiensi umum. Nah, tema S tahun ini mengangkat tema perjalanan para mahasiswa untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah. Perjalanan yang dimaksud ini untuk menyelesaikan tugas akhir mereka, yaitu skripsi, supaya berjalan secara lancar. Terutama untuk episode pertama kali ini, Road to S bakal ngebahas tentang plagiasi nih, kayak gitu. Mungkin teman-teman semua ketika ngerjain tugas kadang suka banyak plagiasinya gitu ya. Kadang lebih dari 30% atau mungkin 80% gitu. Nah, suka kadang kebingungan kan kayak, duh aku tuh udah ngeparafrase, tapi kok masih tinggi-tinggi aja. Nah, teman-teman bakal dapat jawabannya malam ini juga di Road to S 2022 episode yang pertama kali ini kayak gitu. Nah, aku udah ngejelasin juga nih apa itu S dan Road to S dan tema apa sih yang diangkat di tahun ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa makin semangat ya ketika aku udah ngejelasin apa itu S sama Road to S kayak gitu. Dan aku juga mau ngingetin juga buat teman-teman semua jangan lupa on cam dan pakai virtual background-nya ya. Soalnya nih masih banyak yang belum on cam. Ada Wildan, ada Lubna, ada Natania. Waduh, banyak banget yang belum on cam. Yuk on cam dulu yuk supaya makin asik acaranya. Sayang dong masa nggak on cam. Nah, sebelum mulai acara ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya acara ini berjalan secara lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Alhamdulillah. Tadi kan kita udah berdoa ya. Mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memasuki acara utama, kita bakal ada sambutan dari Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi, ada Ibu Ica Istiawahyuni SIKOM MBA. Kepada yang terhormat Ibu Ica Istiawahyuni SIKOM MBA, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih Nata atas waktunya dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Selamat malam. Ini hatur nuhun sudah hadir Bu Reni dan Pak Ari. Juga nanti pembicara kita Pak Indra ya hari ini ya.
Alhamdulillah teman-teman bisa hadir secara online hari ini walaupun malam-malam nih ya, jam 7:30 malam, tapi, masih antusias, masih semangat untuk hadir di acara ACE hari ini yang mengusung, planning skripsi hindari plagiasi ya. Jadi kalau misalkan menulis itu biasanya kita nggak sadar nih, apa namanya, ngambil inspirasi dari berbagai artikel pas udah dikumpulin ternyata Eee, sumbernya itu belum kita paraphrase gitu ya, sehingga ketika dicek, eee, plagiasinya masih tinggi. Nah itu kalau misalkan nanti teman-teman pas skripsi, pasti akan, menghambat ya, sehingga nanti Pak Indra mungkin akan menjelaskan lebih detail, yang membantu teman-teman untuk mempersiapkan gimana sih caranya supaya bisa menulis, dan plagiarisinya, rendah gitu ya, sehingga untuk, penulisan ke depannya agak, tidak akan menghambat teman-teman, gitu ya. Nah, selain, menulis skripsi juga kan pasti teman-teman butuh ide juga ya, butuh ide untuk, mencari apa aja sumbernya yang relevan gitu kan, apa saja sumber yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai. Nah itu mungkin kalau dari sekarang teman-teman mempelajari pasti ketika nanti menulis skripsi, teman-teman akan mendapatkan, ilmu yang banyak gitu ya. Sebelum betul-betul menulis gitu. Nah ini saya sangat mengapresiasi, saya berterima kasih juga, terutama kepada Pak Ari yang sudah menginisiasi acara hari ini, juga tim ya, Brigita dan teman-teman. Nata juga hari ini bertugas sebagai MC, terima kasih Nata. Ini masih, road to ya, berarti masih belum sampai main event nih, masih ada beberapa acara lagi sehingga teman-teman harus tetap mempersiapkan stamina dan juga semangat ya. Semangat terus walaupun ini di luar jam, kelas gitu ya, tapi saya rasa malah di jam-jam segini itu teman-teman mungkin bisa lebih, memberikan, ide-ide baru gitu ya, karena kan kita sudah lebih rileks nih jam 7:30 ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa berdiskusi, harus tanya banyak sama Pak Indra, mumpung Pak Indranya, bersedia untuk memberikan, materi ya terkait penulisan skripsi ini. Itu saja mungkin dari saya, hatur nuhun, terima kasih teman-teman panitia, Pak Ari, Pak Indra, dan juga Bu Reni yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wabarakatuh. Cia Istia Wahyuni SIKOM MBA yang telah memberikan sambutan berinsight-nya. Benar banget nih. Kadang juga ya Bu ya kalau misalkan lagi ngerjain tugas nih, aku suka kayak ngumpulin referensi di jurnal-jurnal luar negeri, jurnal-jurnal nasional juga. Terus aku mengutip gitu, tapi kayak plagiarismenya tuh masih tinggi gitu. Jadi dengan ada acaranya RUTS ini, aku harap ya Bu ya, teman-teman semua bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Terutama mahasiswa semester 6, 7, 8 yang sedang mengerjakan skripsi, kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Ica. Oke, tadi kita sudah mendengarkan langsung sambutan dari Prodi Ilmu Komunikasi, Ibu Ica Istia Wahyuni, SIKOM MBH. Nah, sebelum masuk ke acara, aku di sini bakal ngebacain dulu rules webinar malam kali ini. Gitu. Mungkin boleh di-share screen, tim operator. Baik, di sini sebentar. Ada rules webinar yang harus teman-teman patuhi. Di antaranya yang pertama, peserta diwajibkan untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta hanya diperkenankan menyalakan mikrofon jika diminta oleh panitia supaya webinar dapat berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, dimohon untuk tidak spam di room chat. Yang kelima, peserta dimohon untuk mengikuti webinar hingga akhir karena ada pembagian link feedback untuk syarat sertifikat peserta. Yang keenam, himbauan untuk peserta tetap menggunakan nama asli. Yang ketujuh, WA Group hanya sebagai wadah untuk menanyakan hal yang penting. 8, dilarang melakukan hal yang dianggap kurang sopan selama webinar berlangsung. Yang kesembilan, untuk yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi Q&A, dapat menuliskan pertanyaannya di room chat dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Seperti contoh, Adiwinata Putra _
kelas KM43 MC7. Pertanyaannya bla 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 dan bla bla bla. Seperti itu ya teman-teman semua. Dan yang ke-10, peserta dimohon untuk menggunakan laptop karena akan ada sesi praktik pada saat pematerian. Itu dia 10 peraturan webinar malam kali ini. Aku harap teman-teman bisa mematuhi ya peraturan webinar ini supaya webinar malam ini berjalan lancar, aman, dan tanpa ada kendala. Oke, tadi aku udah bacain rules webinarnya. Jadi nih, yang masih belum on cam, yuk kita on cam, dan yang udah on cam tapi belum pakai virtual background, pakai dulu virtual background-nya. Tapi yang cuman virtual background-nya doang, yuk tunjukkan wajah ganteng dan cantik kalian nih. Jadi MC jadi makin semangat kalau misalkan ngelihat wajah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini nih, kayak gitu. Ada Elizabeth Caroline, halo Elizabeth, ada Aurora Muntaj tuh dengan rambutnya yang luar biasa. Halo, yo ya. Oke. Oh ya, teman-teman semua, tenang aja nih. Selain teman-teman malam ini bakal dapat pematerian langsung dari Pak Indra, malam ini juga teman-teman bakal ada kuis loh. Tenang, kuis pun akan berhadiah. Jadi pulang dari acara ini teman-teman nggak bawa tangan kosong. Teman-teman pasti dapat hadiah, dapat materi, dapat sertifikat, dan mungkin juga bisa dapat ayang di acara malam kayak ini ya. Oke, selain itu juga tadi kan di peraturan webinar ada yang namanya link feedback. Nanti teman-teman mohon isi link feedback-nya, tapi isinya itu hasil workshop tulisan teman-teman. Jadi link feedback-nya itu dituliskan dengan hasil workshop teman-teman. Fungsi dari link feedback ini adalah untuk teman-teman dapat sertifikat. Sayang dong kalau misalkan teman-teman udah mengikuti acara dari awal sampai akhir, tapi nggak ngisi link feedback, nanti nggak dapat sertifikat. Kan sertifikatnya lumayan bisa dihitung buat TAK atau mungkin buat nanti melamar pekerjaan kan lumayan gitu. Jadi jangan lupa di akhir acara ini bakal ada link feedback. Jadi teman-teman juga harus stay tune ya di acara ini, jangan sampai leave. Oke, karena sayang banget nih malam ini bakal dapat materi yang hebat soalnya. Oke, kayaknya teman-teman semua udah gak sabar nih ya buat mendengarkan materi langsung dari Pak Indra nih. Tapi sebelumnya, sebelum ke pematerian, aku bakal memperkenalkan dulu nih siapa itu Pak Indra. Tapi kayaknya teman-teman e-com semua udah tahu nih Pak Indra atau Babeh nih. Siapa sih nggak tahu Babeh gitu? Babeh ini lulusan dari Maranatha University dengan jurusan English for Business Professional, lalu melanjutkan S2-nya di LSPR atau London School of Public Relations dengan jurusan Marketing Communication, dan sekarang Babeh ini sedang S3 di Sahid University dengan jurusan Communication Philosophy. Kita doain mudah-mudahan Babeh ini bisa lulus dengan lancar, amin, lancar, dan amin, gue teriakin amin. Amin tuh, supaya makin keren lagi ya, Jangan ongoing terus ya, bosan gue ongoing terus. Makin mantep nih kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama kemudian, aku bakal nyerahinnya ke Babe. Ya. Pada Babe, waktu dan layar, aku silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, anak-anakku tersayang. Dan kalau bukan anak Tante Lala yang terkutuk ya, kalau misalnya kalau anak Babe anak-anak yang tersayang, kalau anak Tante Lala itu anak terkutuk ya, kalau dibilangnya. Tapi kalau ini anak-anak Babe yang harus menjadi sarjana ya di semester ini dan tepat waktu supaya nanti Bu Ica nggak pusing. Ya, kalau anak-anak belum lulus ya Bu Ica ya, nanti dipusing, dikejar-kejar, ini kemana ini anak-anak belum lulus, nanti akreditasi pada ini buat Bu Ica, Bu Idola nanti pada bingung gitu. Jadi sekarang, tapi masalahnya kalau mau lulus itu banyak banget kendalanya. Ya, kendalanya bukan skripsi, bukan yang males, tapi ternyata orang-orang yang udah bikin skripsi ya teman anak-anak ya, mereka itu kadang-kadang terkendala sama yang namanya plagiat. Nah, kalau udah ngomongin plagiat, itu artinya kalian sama saja menyeret dosen-dosen Anda untuk menjadi terdakwa akademik yang akhirnya tidak bisa punya gelar jabatan akademik ya Bu Ica ya.
Ya, dan apalagi kalau di blacklist di semua jurnal, oke ya, berarti Andalah biang keroknya gitu ya nanti ya. Jadi teman-teman juga nanti nggak bisa kemana-mana, S2 juga ketahuan, oh ini pernah blacklist, nanti kalian mau ngelanjutin ya kalau bisa amit-amit jabang bayi, jangan sampai kejadian, oke? Nah makanya saya ini sebenarnya teman-teman, apa yang saya bagi hari ini saya mencari. Bukan saya dapat dari literatur, bukan saya cari-cari gimana ini ya, kalau orang saya tuh, aduh kalau teman-teman lihat CV saya, nggak ada dosen-dosennya deh, gitu ya. Saya ini adalah manusia yang masuk ke dalam dunia akademik yang akhirnya mencoba untuk menjadi dosen dengan mencari banyak hal gitu ya. Saya tuh orangnya memang mencari. Ini kok dibikin gini, anak-anak gue kenapa 30%, 30%, 25% gitu. Ini kenapa ya? Gue bilang gitu. Gue tuh nyari gitu, benar-benar gue tuh nyari banget yang namanya gimana nih caranya supaya tiap kali ngebimbing ya, dulu saya dari tahun 2000 berapa tuh saya ngebimbing cari. Sampai dia yang itu nggak ngerti namanya plagiat tuh apa gitu. Kalau zaman dulu belum ada attend ticket. Kalau sekarang kan kalian minta ya sama pembimbing kalian dicek attend ticket sebelum maju ke mana? Maju ke ini ya, maju ke sidang proposal. Nah, yang paling bahaya adalah sidang proposal karena 1, 2, 3 semua itu banyak sumbernya. Benar nggak sih? Kalau bab 4 itu hasil penelitian kalian, itu kan hasil kalian di lapangan gitu ya. Ya itu hasil tulisan kalian, itu paling sering. Itu kalau udah bab 4, bab 5 kalian banyak plagiarisme, berarti kalian itu dicopas dari hasil yang lain. Ketahuan loh, sekarang udah banyak ininya. Gitu ya. Nah ini teman-teman, kenapa saya tuh sampai bilang sama panitia, sama Pak Ari, Pak Ari ada nggak di sini? Nah, lo mau nggak bagi-bagi? Ya, ayo. Tapi gue minta on cam. Terus gue bilang sama panitia, gue benar-benar nih anak, kalau sekarang udah ada berapa? 86 orang. Minimal 86 orang semua sekarang kalau pada ngerjain ya, Adi ya, minimal mereka itu sekarang udah punya bekal pas ngerjain. Apalagi sekarang pada ngambil mata kuliah itu kan penulisan naskah ilmiah. Gitu ya, sampai saya tuh bilang, aduh ini gimana supaya anak-anak itu nanti kerjaan dosen juga jadi lebih ringan gitu ya ketika mereka memeriksa similarity gitu. Karena sekarang gini ya teman-teman, nanti ini mungkin akan menjadi pertimbangan mungkin bagi Bu Ica dan Bu Idola. Sekarang jurnal udah rata-rata bukan 30% menerima similarity. Jurnal rata-rata udah mulai 10% menerima similarity. Ribet nggak sih? Yang paling susah nulis jurnal adalah apa? Cuman 20 halaman, similarity-nya kemungkinan besar tuh itu edun pisan gitu. Ya, itu teh edun pisan. Kalau skripsi masih mending 100 halaman, similarity-nya masih bisa turun. Lah jurnal 20 halaman, nah kayak gimana coba? Nah, kalau kalian udah pada tahu gitu ya, nanti kan kalian harus bikin jurnal nih yang mau cum laude ya, cum laude nih yang 3 koma yang mau cum laude yang ini yang ambisi coba aja yang berambisi untuk menjadi cum laude ini kalau harus bikin jurnal itu Dita ya Allah cantik amat gitu ngelihat aduh ini om gue yang gila katanya terus saya bilang gitu Kita mau lihat Kak Indra katanya yang ngajar. Oke, jadi gini anak-anakku tersayang ya, bukan anak-anak terkutuk seperti Tante Lala bilang gitu ya di medsos gitu ya. Artinya anak-anak ini perlu tahu caranya. Nah, kalau yang sekarang saya kasih sama teman-teman itu saya cari sendiri teman-teman itu pencarian beberapa tahun gitu ya. Saya ngebimbing 2015, 16, 17 mulai dari itu ya akhirnya anak-anak dari 17 mulai 18 ini yang saya mulai pikiran saya mulai agak sedikit terbuka, mungkin otak saya robek gitu ya. Jadi ada impact-nya juga tapi saya akhirnya merasa ini yang bisa saya bagikan sama teman-teman. Makanya teman-teman yang masuk ke sini, insya Allah mudah-mudahan diterapin ya. Sudah bilang tuh sama dosen sama dosen penulisan naskah ilmiah gitu ya. Jangan pokoknya nanti kalian kalau bisa jangan pakai buku Indo gitu. Kenapa? Itu ternyata susah teman-teman. Susah pisan keluar dari yang namanya similarity. Ya ternyata saya tahu caranya. Gimana ya akhirnya? Ya udah. Nah ternyata wah ini yang anak-anak bimbingan sama saya kemarin gitu ya, si siapa Elina gitu ya, si Elina udah mulai bimbingan karena ini udah mulai Elina, terus saya udah minta tolong beberapa yang sama Shalimar ya kemarin. Bodoh amat mau stres mau enggak mendingan stres proses deh daripada stres kalau kena sidang akademik ya kan udah jadi terdakwa deh di akademik gitu ya males banget kan gitu ngurusnya ya.
Nah, artinya teman-teman di sini perlu berpikir sekarang itu gimana sih caranya. Oke, saya pengen slide share ya sama teman-teman semua. Ininya dulu deh. Screen-nya aja yang saya slide share dulu ya. Oke. Nah, ini. Udah pada bisa lihat belum? Adi, Winata, siapa tadi? MC teh? Pak, lihat Beh, aman Beh. Udah lihat ini, Udin. Nah, kalau misalnya ini teman-teman, ini yang saya lakukan. Ini masih memang saya hanya berbagi pengalaman di sini ya. Mau diikutin syukur, mau ada cara lain monggo. Gitu ya teman-teman. Nah, ini sebetulnya teman-teman slide yang nggak banyak gitu ya hari ini. Intinya teman-teman diharapkan memiliki buku sumber asli yang bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris nih. Hai, halo anak-anakku tersayang. Anda masuk sini lewat ini kan, lewat apa namanya ujian saringan masuk ya, ada tes bahasa Inggris ya. Saya rasa nggak usah kaget juga sama bahasa Inggris gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Jadi sebetulnya nanti ada solusinya. Nanti gue kasih solusinya nih yang pada takut-takut nih. Nggak apa-apa ada solusinya. Ntar jangan sampai gue nih mulai sengklek bentar lagi ya gitu. Nah, intinya teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan terjemahin aja. Pakai apa? Ada alatnya, tenang. Nggak usah ribet. Nanti, wah aku nggak jago bahasa Inggris ini, nggak jago juga bisa kok. Gitu ya. Ini jangan yang nggak jago juga bisa. Parafrase, nah ini yang teman-teman kan bahasa Indonesianya lulus ya waktu SMA ya. Saya rasa tahu yang namanya subjek, predikat, objek. Jangan sampai nggak tahu juga. Ini keterlaluan berarti ya. Nah intinya teman-teman harus pakai SPOK mode on. Nah ini yang teman-teman subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek. Ingat ya kata saya. Semoga kata-kata saya ini akan menghantui malam-malam Anda. Karena anak-anak bimbing saya biasanya sudah bikin grup nightmare kalau bimbingan sama saya. Udah saya bikin sekarang yang masuk di sini jadi nightmare juga sama saya. Ya, intinya ingat SPOK, SPOK, SPOK. Ingat ya, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, predikat, objek. Terus ya, ini terus ada di otak kalian. Nah, teman-teman, ini misalnya teman-teman, saya mau ngambil nih, saya stop share dulu, stop ini dulu ya. Misalnya, teman-teman, saya mau nunjukin sama teman-teman, ini kelihatan nggak, Winata, ini siapa? Saya tuh punya buku nih, nanti ini teman-teman bisa lihat, ini kan ada buku tentang, mungkin karena saya bidangnya Markom, jadi saya ngambil buku Markom, ini ada buku e-book ya teman-teman ya. Ini kelihatan semua? Ini bisa ya? Saya udah lihat buku. Kelihatan Beh. Nah, oke ya. Nah ini teman-teman misalnya, oke. Saya mau ngambil tentang ini misalnya, saya mau ngambil tentang oh ada nih message are perceived in many different way and influenced by variety of factor. Nah, kalau yang udah jago bahasa Inggris udah tahu. Tetapi kalau buat kita yang nggak tahu, piye? Gitu. Gimana sih gitu ya? Bagaimana sih Babe gitu. Aduh, udah masuk sekolah susah ya, 7 semester, 8 semester, banyak SKS, tambah lagi bahasa Inggris. Ya udah pokoknya gimana caranya kita mau selesai skripsi. Nah, teman-teman saya sarankan nanti teman-teman jangan ada yang ini ya teman-teman, saya tuh nyari-nyari gitu ya, ternyata ada yang kayak Google Translate ya teman-teman ya. Nah, intinya pakai namanya Bing ya, istilahnya ini ada namanya Bing Translate, bing.com translator. Sama sih kayak Google Translate juga. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini pengen ngambil nih kata-kata yang ini gitu ya, misalnya kayak gitu teman-teman nanti tinggal buka notepad. Nah, ini kan tinggal buka notepad ya. Nah, tinggal buka notepad, teman-teman pindahin ke sini. Ini biasanya kita pindahin ke sini dulu ya, baru saya pindahin ke sini. Biasanya kan kalau pakai notepad suka hancur-hancuran ya. Nah, biasanya kayak gini dulu. Oke, kita naikin dulu gitu ya ke sini, ke sini, ke sini, sini gitu ya. Oke. Teman-teman udah tinggal kita copy paste, kita lihat terjemahannya kayak gimana sih. Oke. Kalau saya sih biasanya gini ya kalau udah karena banyak kata-kata nih. Oke, ini kita ini kebalik ya berarti ya. Nih kalau misalnya terjemahan gitu ya teman-teman, kalau kita berbicara masalah terjemahan nggak usah kaget pasti ancur-ancuran teman-teman. Tapi disitulah sebetulnya yang menyelamatkan kita dari plagiasi. Gitu ya, plagiasinya kenapa? Kita bentuk lagi kata-kata itu menjadi yang lebih baik. Tadi SPOK tadi teman-teman, ya anak-anakku tersayang semua pokoknya awas kalau skripsinya udah ikutan pelatihan saya kagak beres, awas gue jewer nanti gue minta ya ininya ya daftar namanya. Oke, nah ini misalnya gini, pesan dia saya persepsikan kita tahu ini kan kalau namanya terjemahan ini pasti udahlah yang namanya pasti cakadot ya, intinya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa, cakadot nggak is oke gitu ya. Nanti teman-teman bisa taruh nih di sini. Ini contoh misalnya kita ini nanti buat terjemah, buat latihan sih ya, tapi nanti saya akan milih. Pesan dirasakan dalam berbagai cara dipengaruhi berbagai faktor.
Oke, pesan dirasakan dalam berbagai cara dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, sekarang teman-teman, kita bisa lihat mana yang bisa dijadikan subjek, mana yang bisa dijadikan predikat, mana yang dijadikan objek. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau meneliti tentang paling enak sih, teman-teman udah tahu ya, misalnya kita taruh dulu nih, subjeknya kita misalnya siapa? Oke, saya mau meneliti tentang clothing atau bisa bisnis clothing ya. Ini subjeknya. Oke. Oke, nah bisnis clothing. Misalnya objeknya komunikasi, strategi komunikasi misalnya gitu ya. Nah, kita pegang ini kalau yang udah punya subjek objek enak. Ya. Teman-teman, ini kita bisa langsung terapkan. Misalnya gitu ya. Oke, paling enak kalau sudah punya subjek sama udah punya objeknya kita penelitiannya. Makanya nanti di bab 2 ini tuh paling enak kalau bab 2 itu sudah jadi miliknya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa bilang subjek kita apa? Misalnya kita kasih nama Adi Winata Clothing misalnya kayak gitu ya. Berarti subjek kita adalah Adi Winata Clothing misalnya gitu, oke? Udah, misalnya kita bisa ngambil ini ya, kita taruh di sini Adi Winata Clothing ya, misalnya perlu membuat pesan yang dapat dirasakan oleh target audiensnya, yang dapat dirasakan ya, sehingga Adi Winata perlu membuat pesan yang dapat dirasakan dan mempengaruhi target audiensnya melalui berbagai macam faktor. Oke, kita tidak akhirnya ini kalimat ini nanti ini yang dari sini saja kita sudah bisa membentuk satu kalimat. Gitu ya. Nah, faktor-faktor penentu itu kredibilitas. Nah, ini faktor penentu. Nah, ini nanti kalian bisa kaitkan lagi. Gitu ya. Ini salah satu contohnya. Nah, saya ini cara prosesnya. Nah, saya akan kembali ke slide-nya dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini saya hapus dulu karena ini akan saya kirimkan menjadi latihan ya buat teman-teman ya. Saya akan kembali dulu ke slide. Nah, ini teman-teman, saya di slide itu udah dibilang di sini ya. Misalnya dalam cek bahasa Inggris ini sudah, misalnya kita sudah bisa lihat yang kita copas tadi gitu ya. Kita masukin dulu ke mana? Kita masukin dulu ke Bing Translator. Akhirnya menjadi seperti ini, makanya jangan lupa teman-teman yang ini yang dinamakan sumber. Sumbernya dari mana? Ini dari Crisfield dan Thornburn ya. Nah, misalnya iklan dianggap sebagai sarana yang signifikan, ini terjemahan kasar aja. Dengan target audiens, berdasarkan potensinya ini kan udah kayak begini ya, udah kaca kadut gitu ya, istilahnya kaca kadut. Nah, sekarang teman-teman belum punya subjek nih, belum punya objek, ya udah yang penting kita rapihkan dengan SPOK. Akhirnya gimana? Oke. Komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan iklan sebagai tools untuk berkomunikasi dengan target audiens. Kita lihat sebenarnya, oke, berarti kita bisa berkomunikasi dengan target audiens. Kita bikin, intinya kita tidak menyeleweng dari konten yang dia buat. Lalu iklan, nah teman-teman di sini perlu diperhatikan, ketika kita sudah ngomongin di paragraf pertama, itu idenya adalah kita lagi ngomongin yang namanya komunikasi pemasaran menggunakan iklan. Artinya di kalimat kedua itu harus ngomongin iklan. Paham nggak sampai sini? Jadi ada jembatannya. Gitu. Iklan dianggap sebagai sarana yang memberikan efek komunikasi secara signifikan untuk mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan berperilaku. Ada nggak sih di terjemahan tadi? Ada ya. Berpikir, merasa, dan berperilaku. Artinya teman-teman di sini kan tidak, tapi kan kita menggunakan pemikiran orang, hanya kita terjemahkan saja, kita perbaiki saja gitu ya susunan katanya dengan SPOK. Nah teman-teman, anak-anakku ini pokoknya teman-teman di dalam satu kalimat ini nanti akan ada batasan kalimat ya, ada kalimat pendek, kalimat sedang, dan kalimat panjang. Tapi saya menyarankan teman-teman
ketika membuat kalimat gitu ya, ketika membuat kalimat jangan lebih dari 16 kata, ambil yang paling sedang. Itu yang sedang itu nanti ada ya di slide ini teman-teman bisa lihat ya. Iklan dianggap sebagai sarana untuk memberikan efek komunikasi secara signifikan yang dapat mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan berperilaku. Nah, karena kita sudah masuk ke dalam ini, maka di kalimat ketiganya, oke, ngomongin apa pikiran, merasa, dan pemikiran, nah baru masuk lagi. Ya, lalu masuk lagi, kebanyakan penerima terhubung dengan penghafalan merek. Jadi isinya orang-orang itu ingat iklan itu hanya apa mereknya dan fitur-fitur yang akan mereka gunakan kemudian. Nah, ini kalau ngomongin perilaku, maka kita masuk lagi, perilaku konsumen dapat dilihat ketika mereka misalnya apa. Nah, ini sebetulnya kemampuan kalian menulis bahasa Indonesia. Gitu ya, artinya teman-teman kalau mau aman, setiap tulisan di setiap kalimat itu selalu dimulai dengan subjek. Ini subjeknya yang saya merahin ya. Komunikasi pemasaran subjeknya, iklan subjek. Nah, ini yang hasil terjemahan secara SPOK. Kalau teman-teman masih belum tahu mau neliti apa, tapi sudah berencana, oh saya mau neliti tentang strategi komunikasi pemasaran melalui iklan, ya udah kumpul-kumpulin dulu tuh teori-teori tentang atau tinjauan pustaka tentang komunikasi pemasaran ya, kalau teorinya teori marketing dan teori komunikasi. Lalu kalau kita berbicara masalah berbicara masalah konsepnya, kita mau pakai konsep yang mana gitu ya, atau kita mau pakai tinjauan pustaka yang mana teman-teman ya, intinya seperti itu. Nah, teman-teman kalau sudah ketemu lagi sama udah tahu nih mau ngerjain apa, teman-teman bisa langsung rubah lagi. Misalnya kalau saya pelaku usaha mikro pakai iklan, ya udah pelaku usaha mikro dapat melakukan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan iklan sebagai tools ya dengan yang misalnya kelewat ya, tools untuk berkomunikasi dengan target audiens mereka. Ya, tapi karena biasanya untuk 16 kata gitu ya, kalau bisa jangan ada kata yang sama, biasanya sebagai tools dengan melakukan kegiatan komunikasi pemasaran dengan target audiens mereka. Jadi kita nggak pakai lagi kata berkomunikasi di sini. Itu di dalam kalimat 16 kata itu teman-teman perlu membuat ini menjadi efektif dan tidak ada pengulangan kata. Gitu. Nanti target audiens mereka berpikir mulai di sini dimasukin subjek dan objek gitu ya, subjek dari penelitian teman-teman. Kayak pelaku usaha mikro sama target audiensnya, kita nggak bisa lagi bilang target audiens dari pelaku usaha mikro, tetapi target audiens mereka, misalnya kayak gitu ya. Nah, kebanyakan target audiens misalnya nah ini teman-teman sudah mengkaitkan, ini sebetulnya dari bahan yang sama. Ini dari bahan yang sama, tapi teman-teman mengaitkan dengan subjeknya teman-teman. Gimana cara berlatihnya? Makanya skripsi itu harus punya target teman-teman. Harus punya target. Misalnya yang paling banyak kerjaan itu adalah bab 2. Makanya mungkin teman-teman sekarang yang mengambil mata kuliah penuliskan naskah ilmiah sudah mulai persiapin minimal sampai terjemahan SPOK aja dulu. Oh nanti kalau misalnya ketemu sama dosennya kan bisa berubah-ubah ya. Bisa misalnya ngambil temanya mau UMKM atau misalnya temanya mau temanya mau bisnis clothing atau apa, tapi teman-teman udah siap dengan ini. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu sama pembimbing, teman-teman tuh sudah siap. Karena plagiasi terbesar itu adalah di bab 2 dan bab 3. Karena apa? Karena hanya memindahkan bahasa orang lain masuk ke skripsi teman-teman, akhirnya terdetek. Kenapa sih saya menyarankan teman-teman harus melakukan dari buku yang berbahasa Inggris? Karena mungkin ya teman-teman, ini saya kemarin tuh saya lagi mikir kenapa ya ini orang pakai pemikirannya Maleong, terus pakai pemikirannya ini kok padahal udah diotak-atik sama dia gitu ya, tapi kenapa plagiatnya masih gede aja gitu. Ternyata teman-teman, kalau teman-teman berangkat dari bahasa Indonesia, ada kemungkinan orang di sana yang berpikiran sama dengan teman-teman. Gitu ya, ada yang berpikiran sama dengan teman-teman sehingga apa yang teman-teman parafrasekan itu mirip dengan orang lain sehingga terdetek. Jadi yang menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia dari buku-buku Indonesia itu akhirnya kenapa sama didetek juga sama orang lain, diparafrase dengan hampir gaya yang sama, akhirnya muncul di item tiket itu merah ada warna-warna stabilonya. Nah saya tuh sempat mikir kan akhirnya saya tuh mulai nyadarnya kenapa ya, oh kan gue nggak ngambil sumber dari buku itu, tapi kan gue ngambil sumbernya dari jurnal. Nah ternyata dari jurnal pas yang saya masukin juga ternyata
kedeteknya itu bukan jurnal yang saya pakai, tapi dari jurnal orang lain. Ternyata orang lain memiliki pemikiran yang sama. Itulah kesulitan teman-teman ketika menggunakan sumber-sumber yang berbahasa Indonesia. Kalau yang di sini teman-teman punya kesempatan untuk yang penting intinya adalah teman-teman menyusun kata-kata yang mungkin tadinya rusak masih puzzle dari translator gitu ya. Teman-teman menyusun kata-kata itu menjadi lebih baik gitu. Nah, yang tidak boleh dirubah oleh teman-teman adalah kutipan. Kutipan kalau ada kutipan misalnya Adi Winata berkata misalnya terus tiba-tiba ada quotation itu tidak dirubah. Nah, itulah sebetulnya norma-normanya plagiarism. Ya, kalau yang kayak gitu makanya plagiatnya biarin aja. Plagiat-plagiat itu munculnya di mana? Di kutipan-kutipan. Ya, karena kan itu nggak bisa dirubah ya orang-orang ngomong apa. Tetapi kalau yang bentuknya narasi, teman-teman bisa sesuaikan. Gitu ya. Nah, dari sini nanti teman-teman masukin dengan objeknya, nanti kita akan berlatih ya. Nah, ini teman-teman, di dalam satu kalimat, ini dari Bowie Until gitu ya. Ini short itu 15 words. Medium itu 16 sampai 25. Jadi kalau teman-teman bikin satu ini, teman-teman bisa lihat kan. Ini ada berapa? Ya, dalam satu kalimat. Ini kayaknya mesti di escape. Oke. Nah, misalnya ini teman-teman bikinnya ada berapa? Ada berapa kalimat? Ya, nanti teman-teman bisa hitung. Ya, iklan sebagai sarana sampai titik satu kalimat. Itu yang paling memungkinkan itu mulai ya kalau saya sih maksimal di 16 kalau saya mengarahkan itu. Kenapa? Supaya kita bisa berkomunikasi efektif. Tapi teman-teman bisa menggunakan pegangan ini. Kalau masih 20 masih oke. Tapi kalau terlalu panjang, orang yang baca juga capek. Gitu titik komanya. Jadi teman-teman bisa pecah menjadi 2 kalimat gitu ya, intinya seperti itu. Jadi ada medium words yang recommended itu adalah 16 sampai 25. Kalau saya mulai dari 10 sampai 16, jadi mulai dari 16 ini makanya saya biasanya. Sebentar ya. GoFood datang. Tolongin. Halo Mas, di depan ya. Oh ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman dalam satu kalimat ini usahakan di maksimal tuh 16 ya. 16 itu pasti udah satu kalimat ini yang paling proper. Biasanya dalam satu paragraf itu terdiri dari 6 kalimat. Teman-teman. Ya, dalam satu paragraf itu terdiri dari 6 kalimat. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalnya kita berlatih ya dari sini, misalnya kayak iklan ini yang tadi teman-teman sudah teman-teman sudah tahu ya, misalnya contoh dalam nasi teks bahasa Inggris, ya udah teman-teman langsung aja di translate. Kalau yang jago translate ya udah pakai saja kemampuan dirinya gitu ya. Tetapi kalau teman-teman yang merasa gue kan nggak jago, gue nggak ini, ya udah bisa manfaatkan teknologi. Tetapi emang R-nya teman-teman harus paham dulu isinya. Oh, dia tuh ngomongin ini, ngomongin ini, ngomongin ini. Teman-teman misalnya, teman-teman mau meneliti ini terjemahan kasar, misalnya kayak gitu ya. Ini saya ambil, kita masukin ke ini ya. Caranya seperti tadi. Ini nanti saya akan lihat. Ini iklan dianggap sebagai sarana yang signifikan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Ini kan harusnya target audiens ya dalam bahasa Indonesia ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa juga misalnya gini. Misalnya Adi Winata misalnya gitu ya. Voting dapat menggunakan iklan sebagai sarana yang signifikan untuk berkomunikasi dengan target audiensnya. Titik berapa kata nih? 14 kata. Oke, 14 kata masih oke kan 14 kata 15 sampai 16. Pokoknya kalau saya mulai dari 11 sampai 16 kata. Nah, akhirnya kita dari sini teman-teman bisa ngelihat ya. Ini saya gedein aja ya. Saya gedein aja biar kelihatan. Oke. Nah, ini kan sudah jelas ya. Ini misalnya kayak ini udah diiniin, udah jelas. Lihat
Kita lihat kata-kata keduanya. Kata kedua berdasarkan potensinya, berarti kan iklan nih potensi iklannya. Iklan dapat mempengaruhi cara orang berpikir. Oke. Penggunaan iklan oleh Adiwinata Clothing atau misalnya oleh pemilik bisnis misalnya gitu, berpeluang untuk cara berpikir, merasa, dan berperilaku dari target audience. Oke, jadi sebenarnya kan kita masih tetap menggunakan pemikirannya ini ya, feel dan tumbuh. Nah, kalau misalnya udah sampai seperti ini, biasanya akan menolong ketika Anda dicek secara plagiasi. Gitu. Oke. Nah, itu teman-teman. Caranya teman-teman ya tadi yang teman-teman bisa lakukan adalah pakai sumber aslinya. Pakai sumber bukunya, dibuat SPOK-nya. Kenapa? Adi, kamu di spotlight juga dong. Saya kalau ngomong sendirian jadi kayak orang aneh nih. Sama MC-nya, saya mau ke TikTok. Nah, si Adi ya. Adi, nah ini tadi saya sudah kasih ya tadi caranya. Nah, kalau teman-teman pakai buku bahasa Indonesia, ya misalnya dari bahasa Indonesia, anggap itu dari bahasa Indonesia, teman-teman itu berkesempatan memiliki pemikiran yang sama terhadap orang-orang. Sehingga plagiatnya masih muncul. Gitu teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman tadi ada kata-kata yang mungkin diterjemahkan masih kayak tadi audience target. Kalau kita kan biasa ngomong target audience, gitu ya. Jadi teman-teman bisa memperbaiki kata-kata tersebut dengan mulai dari subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek. Apa sih keuntungannya teman-teman? Mau lewat nggak? Teman-teman kan nanti kata teman-teman kan ya intinya nggak ini juga. Nah teman-teman kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya, cara detect-nya adalah seperti ini teman-teman. Saya ingin share, ketika teman-teman diharuskan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, minimal teman-teman nggak perlu capek-capek lagi gitu, karena kan sistem biasanya dia sudah melihat secara ini ya, secara subjek predikat objek ya. Nah, ketika teman-teman memperlakukan ini di dalam bahasa Inggris gitu ya, misalnya kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, minimal membantu nih teman-teman untuk menciptakan kata-kata di dalam bahasa Inggris dengan baik gitu. Adiwinata Clothing can use advertising as a significant factors. Misalnya kita tinggal merubah satu kata to communicate with its target audience. The use of advertising by business owner has an opportunity. Bahkan kalau dia nggak usah kita tinggal ganti an opportunity to influence ya. The way how the customer think, feel, and behave. Nanti kita tinggal udah tahu, jadi kita nggak perlu mikir kata-kata apa yang bisa digunakan. Sebenarnya kalau kita mulai dari SPOK itu akan membantu secara sistem, gitu ya. Jadi pekerjaan kita akan lebih sedikit tersolusikan lah teman-teman ya. Ini saya sebenarnya nyari-nyari caranya gimana gitu. Oh ternyata begini. Dan itu alhamdulillah gitu ya works. Anak-anak saya bisa. Sebentar ya, saya cek identikatnya. Ketika di identikat, anak-anak saya itu kemarin, setelah saya login dulu ya, ada yang sampai 4% similarity-nya. Nah, ini mungkin teman-teman ini beberapa hasil identikat dari anak-anak gitu ya, ada yang sampai misalnya 12%, ada yang 5%. Di bawahnya ada yang 4% gitu ya. Ini kalau 30% saya suruh balik lagi. Ada yang 3%, ada yang berapa persen. Nah, ini teman-teman bisa melihat hasil dari identikat tersebut gitu ya. Itu biasanya karena apa? Karena penggunaan yang tadi, kita pokoknya hanya modelnya adalah setiap kalimat dimulai dari subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Kayak gitu, Adi. Jadi sebenarnya teman-teman memang keuntungannya apa sih kalau kita menggunakan cara yang tadi? Nggak usah ngapalin pas sidang.
Kenapa ujug-ujug bisa masuk otak kita? Kan kita tahu ya tadi ya kalau iklan itu mempengaruhi, ya bisa mempengaruhi, bisa ini, bisa itu. Kan tadi udah ketahuan kan gara-gara kita nulis kan? Gitu ya, gara-gara. Nah itu teman-teman, kalau sidang ngapain pada belajar? Pergi sana ke spa, jalan-jalan, pijit spa ya ke Zen, kemana gitu ya, dipijit, relax gitu. Jadi enak gitu ngelihatnya. Karena teman-teman yang dituntut itu bukan hafal, tetapi paham. Kenapa Anda menggunakan iklan? Iya, iya Bu, nanti pada saat dijawab pada sini kan, ya Bu, karena kalau misalnya berdasarkan dari pemikirannya Crisfield, kita bisa lihat bahwa iklan itu ternyata bisa mempengaruhi tindakan, perasaan, dan ini. Karena kan udah tinggal ngomong. Benar nggak sih? Akhirnya mau nggak mau, kalian nggak usah ngapalin gitu, udah langsung jadi lagi langsung sambil proses. Itu sih sebetulnya yang, karena saya ngerasain ya teman-teman kan baru ngerjain skripsi itu, ngerjain skripsi itu kan berapa teori yang muncul, rata-rata kan ada 5, ada yang 6 gitu ya. Kalau di saya bisa sampai di level S2 itu mungkin nambah lagi, level S3 nambah lagi. Otak kita punya keterbatasan, wahai anak-anakku. Jangan kau siksa otak-otakmu itu. Jadi nanti kalian stres gitu ya. Yang stres saya aja gitu ya. Saya juga gini gara-gara dulu saya salah strategi, akhirnya jadi saya rada mislep gitu. Yang awalnya. Jadi sekarang saya udah tahu, saya nggak mau ngapa-ngapalin gitu. Oh, yang penting saya paham ketika saya berbicara masalah Everett Rogers tuh saya tahu-tahu oh Everett Rogers tuh begini tuh. Jadi itu saya bisa mengerti karena saya menyusun bab 2 saya itu dengan SOK, teman-teman. Oh, akhirnya tuh ini, akhirnya ini. Benar deh. Coba kalau teman-teman belajar pada saat besoknya sidang, ya, yang ada lihat muka saya blank. Yang udah nih, ya, Adi ya, yang udah tahu nama saya dikeluarin, mereka pada salawatin saya sampai 2 minggu sebelumnya, pada nyalawatin supaya gue baik hati. Daripada gue salawat, boleh lah ya lo nyalawatin gue. Cuma maksud gue, ya lu juga harus paham dengan apa yang lo buat gitu maksudnya. Nah ini sebetulnya proses yang kayak tadi itu dapat membantu teman-teman semua, ya dapat membantu teman-teman semua untuk memahami apa yang teman-teman tulis. Intinya kalau di dalam skripsi itu adalah setiap kalimat yang teman-teman tulis itu kalian paham. Jangan nanti ditanya sama penguji gini, ini maksudnya apa ya? Hah? Hah? Terus alasannya apa? Mohon maaf Bu, saya blank. Alasan paling menyelamatkan mahasiswa adalah saya blank. Itu udah sering banget saya temuin. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya menulis itu jangan sampai blank. Maksudnya kenapa? Toh minimal ada yang nempel. Makanya kenapa bisa blank? Karena teman-teman menyiksa otaknya teman-teman terlalu keras. Kalau tadi teman-teman mulai mengikuti dan memahami prosesnya tadi, SPOK tadi, teman-teman nggak usah belajar lagi. Beneran. Lu besok sidang, lu besok ke Zen dulu. Lu pijit-pijit dulu tuh badan. Lu refleksi sono. Lu mau pakai skincare dulu atau mau pakai segala macam. Gue waktu itu waktu S2 gue kayak gitu. Orang gue lagi mau tesis defense ya, gue pergi dulu tuh ke spa, gue pijit-pijit dulu. Pas gue sidang, alhamdulillah. Kenapa teman-teman saya nyaranin gitu? Hey teman-teman, otak kita itu lebih keren daripada prosesor-prosesor yang dibangun sama itu apa Pentium apa segala model sekarang komputer-komputer. Kenapa kita ciptaan Tuhan? Nah, karena kita simpan pesan kita di otak, akhirnya dia ketika dia dipanggil dia muncul. Makanya teman-teman harus percaya sama kemampuan teman-teman, sama diri teman-teman. Masa komputer yang bikin orang, tapi orang jadinya lebih lemot daripada komputernya. Nah itu teman-teman. Artinya teman-teman, dengan proses seperti itu, ingat, otak kita nggak bisa dipaksa. Nah teman-teman harus memahami materinya. Jangan ngapalin, bener deh. Gue aja nggak sanggup ngapalin 3 teori, beneran. Gue aja dosen, mau begitu juga gue kagak sanggup kalau harus ngapalin yang baru. Karena kalau gue mau tahu sesuatu, akhirnya gue tulis. Oh, ini toh maksudnya. Oh, begini toh maksudnya. Beneran teman-teman, tadi malam saya itu sambil latihan untuk kolokium ya, saya lagi mau ini juga. Saya tuh berlatih sama teman-teman saya tuh nanya, kita saling mencoba untuk saling membuli gitu ya kan. Bukan saling membuli dengan ini kita gitu. Akhirnya saya bisa ngejawab gitu, karena Pak, ya nyantai aja saya nggak perlu ngapalin gitu. Oh, alhamdulillah ya ternyata karena saya akhirnya otak kita itu manggil lagi apa yang udah kita ini. Makanya teman-teman mesti percaya bahwa apa yang Allah sudah bikin di otak kita itu lebih keren daripada komputernya teman-teman, even itu adalah Apple. Apple kalau mau dipanggil kalau lagi ngehang ya udah meskipun nggak jarang kena virus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lagi ngehang aja. Tapi kalau kita minimal kita tahu di otak kita. Dan itu dipanggil sama kita ya. Itu mulai apa? Itu pelan-pelan kayak tadi teman-teman nulis bab 2 tuh apalagi nulis bab 2 itu
harus mendukung bab satunya teman-teman. Intinya apa? Kenapa saya harus mengeluarkan teori ini? Kenapa saya harus kenapa saya harus memasukkan tinjauan pustaka tentang komunikasi pemasaran? Oh, ternyata komunikasi pemasaran ini. Kenapa saya harus ngomongin tentang media? Kenapa saya harus memasuki tentang PR crisis misalnya kayak gitu? Itu harus tahu gitu. Jadi itu taunya gimana? Nulis. Gitu. Kayaknya itu aja sih, Adi. Kayaknya kita langsung enakan tanya jawab ya. Mungkin teman-teman yang mau nanya dulu sebelum saya nanti kasih workshopnya. Teman-teman mau nanya apa? Monggo. Saya sambil minum ya. So, teman-teman sambil minum, sambil ngopi. Ini bukan kuliah, oke? Sambil ngopi. Tadi gue lihat muka-mukanya kayak muka-muka di kelas. Gue minta ada yang kopi. Gue minta ada yang lagi ngopi. Mana itu camilannya Alia Putri? Gak ada camilan gue lihat. Itu si Begita juga ada camilan. Oke, sambil nyamil. Oke, anggap pelajaran ini sambil kita nonton Netflix, oke? Harus camilan biar masuk. Oke, silakan Adi. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih sama Babe? Tapi aku di sini mau sedikit nge-review point of view-nya aja ya, yang tadi udah aku tangkap. Yang pertama, kalau misalkan mau membuat skripsi itu supaya terhindar dari plagiarisme itu, yang pertama pakai jurnal Inggris. Kenapa? Supaya nggak ada pemikiran yang sama, terus ditranslate dengan menggunakan Microsoft Bing. Nah, dan yang paling penting adalah gunain SPOK kayak gitu, karena ini kan diterjemahkan kembali dengan SPOK, diparafrase namanya. Memparafrase gitu, menerjemahkan kembali dengan SPOK. Karena di sini bakal ngebantu teman-teman paham akan skripsi teman-teman sendiri. Terus setiap kalimat diawali dengan subjek kayak gitu. Dan ketika misalkan teman-teman mau ngebikin skripsi, yang paling penting itu adalah misalnya udah tahu judulnya, teman-teman kumpulin literatur atau teori-teorinya yang banyak dulu supaya ngebantu teman-teman. Dan sedikit ngerimain juga, plagiasi terbesar itu ada di bab 2 dan bab 3. Kayak gitu. Kalau bab 1 plagiasi, artinya lu copas total. Jangan sampai bab 1 ada plagiasi ya. Kalau bab 2, bab 3, itu yang terbesarnya di situ. Plagiasi itu biarkan cuman kutipan aja. Kutipan aja yang jadi plagiat. Itulah Adi, mungkin ditambahin ya. Oke, makasih Babe. Dan yang paling penting adalah sebelum skripsi ya, ini poin yang aku tangkap banget. Sebelum sidang skripsi nggak usah ngafalin. Kalau misalkan teman-teman udah paham, langsung aja datang ke spa, datang ke klinik kecantikan atau apa, main sama ayang, pokoknya tenangin di otak supaya pas sidang otak fresh dan siap ketemu Babe kayak gitu. Ya, kalau ketemu gua aja, dosen yang lain juga banyak. Maksudnya gitu loh, Adi. Gua tuh kadang-kadang suka heran ya kalau gua sidang gitu ya. Itu mahasiswa tuh kayaknya malam-malam tuh ngapalin gitu. Oh gitu. Akhirnya pas sidang ngapain? Blank. Karena otaknya kenapa kalau blank? Mungkin yang tanya tuh sama Pak Rezi, orang psikologi. Orang kalau otak terlalu dipaksa itu akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak itu. Beneran dia. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekarang nggak ada lagi yang skripsi langsung belajar malamnya. Udah pergi sana, spa, dipijit atau siapa. Relax gitu ya. Do something that you make your fun. Kita ingat bahwa otak kita itu adalah ciptaan Allah, itu lebih keren dari ciptaan-ciptaan yang sekarang lah, apalah itu Apple segala macam, oke? Itu teman-teman, point of view yang udah aku tangkap, dan mungkin teman-teman juga punya point of view-nya sendiri kayak gitu. Jadi gimana nih? Ada yang mau nanya nggak? Ini ada dari Brigita. Sebentar ya, aku oke. Kalau pentok. Dari Brigita, kan pasti kalau lagi skripsian tuh ada target biar gak keteteran. Nah, menurut Babe, kalau kita sendiri lagi mentok, apakah harus tetap kita paksain nulis atau gimana ya, Be? Hey, Anda Wonder Woman atau gimana? Ya kan? Lu Wonder Woman apa bagaimana? Gua aja udah mentok, stres. Kalau mau nulis, itu yang penting kita punya target. Satu, kalau saya selalu begini, saya komitmen aja dalam 1 hari 2 jam. Saya nulis disertasi saya. Kalau kalian sudah tahu gitu, kebayang nggak dalam 2 jam asal komitmen itu bisa bikin kita otaknya capek. Dulu saya sampai mikir, dulu waktu gue lagi S1 kayak kalian, makanya mislek udahnya. Ya. Kayak gue begini, udah jadi dosen, gaya gue yang plak-plak-plakan gitu ya modelnya gitu, dan
maksud gua ya otak lu tuh jangan disiksa, jangan sampai ngerasa kesiksa lo itu ya Brigita. Jadi lu bukan Wonder Woman gitu. Kita manusia biasa dengan segala kelemahannya dan Brigita. Jadi intinya yang penting lu komit. Kalau lu komit 1 hari 2 jam saja, lu berjanji sama diri lu biasanya itu akan kebangun. Nggak ada tuh istilah, aduh gue lagi nggak mood gitu. Kalau bisa jadi nggak mood karena lu terlalu menekan otak lu gitu. Misalnya lu punya target nih, lu udah ngitung, berarti misalnya dalam seminggu ini gue 2 jam aja, 2 jam atau misalnya lu target halaman. Udahlah 1 hari ini gue bisa ngerjain 3-4 halaman, udah. Pokoknya kalau nggak target per teori juga boleh. Misalnya oke 1 hari, pokoknya 1-2 hari ini gue target teori komunikasi gue dapet. Tapi kan sampai nulis SPOK itu ya, makanya meskipun cuma 1 teori kan kalau SPOK-nya di ini kan kalian nanti kan nggak perlu belajar lagi. Oh minimal udah mulai ditata gitu, kapan saya harus cari bahan, kapan saya harus cari ini. Jadi teman-teman itu adalah maintain, gitu. Betul-betul maintain Anda punya waktu, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Benar-benar sih kalau skripsi, kalau lu kerjain kayak misalnya gini, kayak saya selalu mengatakan sama anak-anak gini. Oke teman-teman sering dengar ya, target seminggu gitu. Terserah mereka mau ngerjainnya dalam 2 hari, itu mungkin siapa anak-anak saya biasanya si Salimar mungkin di sini ada, terus yang saya sering akan target itu. Kenapa? Target itu sebenarnya saya kasih supaya apa? Supaya orang-orang itu punya tanggung jawab. Nanti kalau seminggu gua nggak beres, nanti dosen gua ini murka nih, udah murka, gua bisa macam wah bisa kena nih gitu. Tetapi minimal kalau dia bisa mengatur dirinya dalam 1 hari di target, oke, sekian, sekian, sekian. Oke, satu hari 1 teori atau 1 hari 2 jam, tergantung kemampuannya teman-teman. Mau yang mana? Tinggal dipilih. Makanya nggak ada. Kalau misalnya anak saya nih tinggal revisi, anak saya selalu bilang gini, "Beh, revisinya kapan? 3 hari." Kebayang nggak? 8 teori masuk situ 3 hari saya suruh revisi. Karena posisinya hanya tinggal merevisi. Artinya, kalau lu sehari aja hanya tinggal merevisi SPOK-nya, masa iya, maksud gua teh 2 jam aja lu 2 jam 1 teori aja nggak beres, kan aneh gitu menurut. Jadi sebetulnya kita itu jangan kerja keras, tapi kerja cerdas gitu. Kerja cerdasnya saya kayak gitu. Makanya saya selalu memberikan saya itu kalau ngasih target itu supaya apa? Biar orang tuh punya tanggung jawab gitu. Harus punya tanggung jawab. Kalau misalnya gue nggak gituin nanti dia nggak tergerak hatinya gitu ya. Makanya kadang-kadang semangat itu kadang-kadang mengalahkan rasa jenuh gitu. Kalau kita mengatasi rasa jenuh itu ya udah sehari komitmen aja 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ini kalau saya boleh saran ya Adi ya, nggak tahu sih mungkin orang beda-beda ya. Ada yang on-nya malam, ada yang on-nya pagi ya gitu ya. Kalau saya selalu ngerjain disertasi saya selalu bilang 2 jam, itu pas saya jam 3. Jam 3 pagi saya udah kerjain. Makanya semenjak saya tahu saya sedang ngerjain skripsi, saya tahu kapan saya tidur, kapan saya ngerjain pekerjaan saya, kapan saya harus mengerjakan skripsi saya. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya tapi saya mungkin kalau mau butuh secara spiritual nggak nih? Butuh, Be. Kalau secara spiritual tadinya saya selalu begini. Ada satu kejadian di mana saya panik ya, ini baru kejadian kemarin-kemarin. Pas saya panik, saya lupa kalau yang punya waktu itu adalah Allah. Gitu. Saking saya merasa saya seperti dibudak oleh disertasi saya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya bilang, ya Allah tolong atur waktu saya pengen sehat, saya pengen ini. Alhamdulillah, semenjak itu saya bangun jam 3 pagi tanpa rasa lelah. Gitu. Lalu saya bangun, saya ngerjain, ketika saya siang saya tidur sebentar 1 jam 2 jam, pas bangun saya ngerjain pekerjaan saya yang lain, kayak tadi saya bikin soal untuk UTS, saya masih segala macam, kayaknya beres gitu, apapun beres. Gitu. Semenjak kalau dari sisi spiritual ya, itu intinya setiap orang punya cara masing-masing. Tetapi setelah kemarin saya ada satu kejadian di mana saya panik gitu ya, menerima banyak pekerjaan, sehingga saya panik itu ini segala macam. Ternyata seperti ada bisikan aja gitu yang bilang bahwa yang punya waktu itu Allah loh, biarin aja gue yang ngatur. Mungkin Allah akan bilang begitu dan akhirnya saya bilang ya Allah saya serahin deh waktu saya sama Allah. Yang penting mungkin 24 jam itu akan terasa kurang ya. Tapi alhamdulillah saya mulai merasa menyerahkan diri saya ke Allah, itu yang paling terasa waktu itu milik Allah. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang ngerasa nggak
mentok atau segala macam, ya udah pasti akan ada waktunya kok nanti teman-teman muncul sendiri. Intinya kalau teman-teman udah berserah ya itu yang paling penting. Kok kayak teman-teman ya kayak kekuatan doa, gue pikir juga kenapa ya tuh anak kok anak itu biasanya kan gue suka nyecer tuh ya. Oh gitu, tapi kenapa kok anak itu ya mungkin dia ada base, tahu nggak base, saya tuh sampai nyelawatin baik saya juga belajar di anak itu akhirnya. Selawatin, dosennya diselawatin, gue kayak mayat aja. Ya, tapi akhirnya memang itulah kekuatan doa ya. Artinya teman-teman harus berpikir bahwa kalau kita memang bisa mengatur diri kita tuh lebih enak ternyata. 24 jam itu cukup kok ternyata. Dengan sabar kegiatan kita, dan itu sih yang saya rasain ya. Dan saya belajar juga sih dari kemarin ada kesalahan yang nggak usah saya ceritakan, tapi memang ada satu kesalahan yang mungkin ketika saya mengambil keputusan saya akan menyakitkan orang lain, akan ini, tapi ternyata ternyata saya lupa ya bahwa yang ngatur waktu kita itu adalah Allah. Itu yang akhirnya saya balik lagi, ternyata pekerjaan saya beres-beres aja gitu. Dan disertasi saya progres aja gitu aja. Itu sih maksudnya Adi. Jadi itu kalau dari sisi spiritual ya, tapi kalau dari sisi kita secara rasionalnya ya you maintain your punya waktu. Ya ingat, Brigita, you are not Superwoman, you are not Wonder Woman. Ya, oke. Jadi berlakulah seperti manusia normal pada umumnya yang memang punya kapasitas terbatas, tapi kita yang ngatur hidup kita. Itu aja. Itu ya Adi. Oke, thank you Babe. Dari kita gimana? Tadi udah ada jawaban dari sisi spiritualnya juga. Mudah-mudahan kita bisa paham ya. Ingat, bekerjalah sesuai kapasitas diri. Jangan memaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik kita. Kayak gitu. Ada lagi nih, Beh, pertanyaan dari Putri Sintabela, KM43 Internasional 1. Halo, Babe, mau tanya, rekomendasi buku Markom bahasa Inggris apa nih, Beh? Oke, kalau untuk rekomendasi saya sebenarnya tadi sudah berkoordinasi dengan saya cuma bisa kasih ya yang terkini-kini Anda bisa cari dan nanti bisa diskusi dengan dosen dengan dosen ininya ya untuk pencarian bukunya ya misalnya gitu, karena kan itu nanti bisa dicari oleh dosen pembimbing masing-masing cara mencari e-booknya, silahkan karena mereka sudah pada tahu gitu ya. Cuman rekomendasi ya untuk buku Markom yang sekarang itu Anda bisa cari buku Chris Field di tahun 2016. Itu di situ banyak tentang Markom yang memang lebih berbicara masalah development. Nah, teman-teman sekarang juga udah bisa mencari buku tentang marketing 5.0. Nah, itulah sekarang dosen-dosen IMC biasanya suka keteteran mengejar SAP karena apa? Karena kita menghadapi perubahan yang sangat cepat gitu ya. Akhirnya kita perlu apa nih yang dirubah, akhirnya banyak materi-materi yang harus masuk gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa baca bukunya Kotler, minimal punya prinsip di 5.0 itu tentang teknologi for humanity. Nah, itu nanti bagaimana dimasukkan ke dalam promosinya. Nah, kita kan ngambil dari ranah promosi untuk anak Markom. Nah, anak-anak broadcast, anak-anak media gimana? Ya, Anda bisa mengambil juga dari sisi medianya. Anak-anak PR gimana? Anak-anak PR bisa ngambil dari bagaimana membangun citra untuk bisnis-bisnis yang hadir di 5.0. Dari bukunya Kotler itu sudah ada, nanti teman-teman tinggal tanya sama dosennya, dosen pembimbingnya. Nah, nanti ada caranya. Karena ini teman-teman mereka sudah tahu apa caranya. Oke, itu sih Adi. Oke, itu dia Putri. Mudah-mudahan terjawab ya Putri pertanyaannya. Thank you Beh sebelumnya. Ini mungkin the last question dari Firdaus Rizkila, MC4. Kalau menjadikan skripsi cutting sebagai referensi penulisan itu boleh nggak? Atau malah jadi risiko plagiasi? Resiko plagiasi. Jujur aja, kalau referensi Anda pindahkan copas langsung. Caranya adalah Anda lihat cutting, ngebahas pakai buku apa, Anda cari bukunya. Misalnya si cutting ngebahas tentang media digital, tentang user generated content. Dia pakai buku apa? Lu cari buku aslinya, nanti tanya sama pembimbingnya, mereka sudah tahu cara cari e-book, gitu ya. Lalu ambil buku aslinya, lakukan yang seperti tadi, jadi menghindari plagiat. Pasti akan beda. Gitu. Ya. Jadi referensi yang digunakan oleh cutting atau misalnya teman-teman miskin ada misalnya kayak saya, anak saya suruh lihat dari anak bimbingan saya sebelumnya.
gitu ya. Saya lihat bahwa mereka dan mereka saya minta cari buku aslinya. Gitu. Ini ada buku aslinya, ini caranya nih, seperti ini. Jadi karena sudah diparafrase, ada yang dikaitkan dengan waktu itu ya, ada yang dikaitkan dengan Ciater Hotel, ada yang dikaitkan dengan marketingnya Telkom, kan nggak mungkin ini kan gitu. Nah, cari sumber aslinya. Sama kalau anak media, saya mau ngambil teori apa? Agenda setting. Oke, cari siapa yang bikin. Saya mau ngambil teori ekologi media, ya udah cari, ada bukunya. Di situ. Lihat kalau kata-katanya ngebahas apa? Ngebahas misalnya tentang hadirnya media-media baru, misalnya bagaimana manajemen media untuk sekarang kan banyak ya kayak Rans Entertainment, lalu ada juga orang-orang bikin produksi sendiri gitu ya. Terus ada lagi yang media-media sekarang berubah ke digital produksinya, berita-berita juga jadi berubah ininya. Nah, itu teman-teman bisa cek tuh misalnya mau cari media ekologi. Ya udah, cari aja di situ. Jadi tinggal nyari cuttingnya pakai buku apa, cari asli. Nah, caranya gimana? Cari yang bahasa Inggrisnya, masukin ke cara yang tadi. Gitu. Oke, kayak gitu. Mudah-mudahan paham ya atas jawaban dari Babe. Ini aku mau ngasih ini nih, mau ngasih apa yang tadi buat apa yang mau kasih buat ini loh Di, yang mau gue kasih tuh, tapi nggak bisa gue share di sini ya. Nah, nantilah gue kasih ke tadi yang ngubungin gue ya, tapi nanti gue kasih buat Alia, Alia ya. Oke. Yang buat latihan kan buat dapetin sertifikat kan, harus berlatih. Ada lagi. Sok mumpung masih waras yang mau nanya siapa lagi nih, gue mumpung masih on. Ya nih, yang mau nanya-nanya boleh, atau yang sekarang semester 6 lagi DE boleh tanya. Oh ya, sekalian sambil nunggu yang nanya nih, tipsnya gimana sih supaya skripsinya bisa berjalan lancar? Satu, tanya sama pembimbingnya, roadmap pembimbingnya apa? Atau apa yang sedang dia teliti, kalian ambil bagian dari itu yang paling cepat ya, maksudnya ya karena apa? Kalian lebih cepat punya waktu untuk berdiskusi dengan mereka karena mereka sambil mengerjakan juga penelitiannya. Gitu. Jadi teman-teman harus paham bahwa dosen-dosen itu juga mereka adalah peneliti. Akhirnya kalau mau ambil, misalnya saya mau ngambil tentang media, tapi saya dapat saya dapat dosennya tentang komunikasi pemasaran. Kan komunikasi pemasaran bisa pakai media kan? Nah itu, Anda ambil di situ. Anda ambil bagian dari sisi-sisi lain misalnya gitu. Atau teman-teman yang media ngebahas tentang bagaimana misalnya yang media misalnya mau ngebahas tentang ekologi media, pasti itu kalau sudah kalau misalnya dapatnya dosen yang ngebahasnya tentang media and cultures gimana ya, misalnya kayak gitu, atau studi media and budaya gimana ya, ya udah nanti tinggal badami aja gitu. Jadi sebetulnya kira-kira itu kan pengambilan sudut pandang gitu. Jadi lebih enak ketika teman-teman inline sama dosen yang punya penelitian yang atau enggak teman-teman menjadi bagian kecil dari penelitian tersebut. Artinya apa? Jadi teman-teman bisa diskusi masalah buku dan dia menguasai bukunya. Itu sih teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman akan terpantau karena dia pun sambil ngerjain gitu. Dan itu yang kalau saya sih ngelihatnya kayak gitu ya. Jadi intinya teman-teman bisa diskusi karena memang dia ahlinya di sana gitu ya. Kayak teman-teman misalnya teman-teman mau ngambil tentang pemberitaan terus teman-teman nggak mungkin kan saya yang itu kan pasti yang bakal handle kan Bu Reni, Parana gitu ya yang memang hari-hari di bidang sana. Saya kalau teman-teman nanya ke saya, waalaikumsalam nanti jawabannya gitu ya kan. Saya tahu tentang media itu, saya nggak munafik, saya bilang saya tahu. Cuman maksudnya untuk pendalamannya tuh saya ya karena lebih mendalami markom gitu. Istilahnya saya punya satu bidang yang saya sangat dalamin gitu. Yang akhirnya yang itu menjadi bukan prioritasnya saya gitu. Jadi artinya teman-teman perlu pahami juga pembimbingnya gitu ya. Hati-hati, maksudnya coba tanya diskusi dengan pembimbingnya. Mau cepat kan skripsinya? Yang ini mau cepat kan? Mau juga ditanggepin kan sama pembimbingnya? Sok, tanya, Pak, saya bisa kira-kira Bapak lagi neliti apa? Kira-kira saya punya judul gini, bisa nggak jadi bagian dari Bapak? Oh ya, kamu neliti apa? Bawa bahan. Jadi kalau ketemu sama pembimbing itu, jangan nggak tahu mau ngerjain apaan gitu. Ya, saya tuh meneliti ini, kalau Bapak meneliti ini, kira-kira kita bisa ketemu di mana ya Pak? Bukan ketemu di kafe ya. Ini ketemu di tema penelitiannya di mana. Nah itu biasanya cepat tuh teman-teman yang kayak gitu. Ya kayaknya biasanya dosen pembimbingnya punya bahan dan referensi yang
Ya, karena itu bidangnya dia gitu. Dan saya sangat melihat sih melihat dari kebiasaan itu gitu dan dia senang juga penelitiannya terus inline juga. Jadi teman-teman itu bawa hal baru lah buat dia. Dan buat sama-sama baru akhirnya penelitiannya. Jadi bisa diperhatiin secara detail. Gitu. Ada lagi? Itu yakin udah pada ngerti belum? Kalau belum sok yang mau nanya, mangga. Mumpung saya masih di sini. Mumpung Babe masih ada di sini nih yang masih belum paham atau masih penasaran, langsung aja tanya. Saya juga Babe udah ngasih tips juga nih, kalau yang mau bikin skripsi biar cepet kayak gimana. Oke. Yang penting tadi Barangkali ya. kalau Berapa? misalkan udah gak ada yang nanya lagi, boleh langsung ke workshopnya aja deh. Oh, ke workshop. Oke. Saya kasih ke Alia bentar ya. Bentar. Ada yang nanya lagi nih, satu lagi. Oke. Anissa. Sebentar, ini saya mau ngasih dulu ininya. Nah, ayahnya drop your computer Cina. Saya lihat dulu nih. Oh, ada bisa ternyata. Bentar nih saya kasih workshopnya ya. Teman-teman karena harus menggunakan ini, jadi teman-teman saya memang kemarin minta sama anak-anak, jadi dapetin ini jangan cuman sekadar hadir saja, tetapi saya minta teman-teman mau berlatih, minimal nanti dimasukin ya tempat berlatihnya. Ya, supaya teman-teman ada yang diinikan. Nah, ini teman-teman saya masukkan ke chat ya. Kok error? Oh, enggak ya? Ya udahlah, nanti saya lewat Alia aja ya sebentar ini. Sebentar saya buka dulu WA-nya. Kalau dibuka WA suka rada-rada ini sih Adi. Suka rada berat. Nah, sambil nunggu ya. Tadi apa yang mau nanya sambil nunggu sok Mangga Di? Ini ada yang nanya, Anissa Rahmi MC7. Babe, aku mau tanya, tips memilih jurnal di penelitian kita gimana ya? Sama bagaimana cara agar jurnal penelitian kita bisa lolos publikasi? Oke. Kalau misalnya cara memilih jurnal gitu ya, mungkin teman-teman bisa mengunjungi beberapa situs seperti Taylor and Francis gitu ya. Teman-teman bisa mencari jurnal-jurnal yang bereputasi ya, gitu caranya gitu. Dan kalau misalnya kalau lulus publikasi di internasional, kebetulan saya juga belum ke sana gitu ya, belum sampai ke sana. Tapi kalau yang sudah di Sinta, teman-teman yang tadi biasanya reviewer yang untuk kan kalau teman-teman kan mungkin targetnya Sinta ya, gitu. Nah biasanya saya itu setelah saya menerapkan tadi SPOK tadi cara penulisannya, rata-rata ketika di feedback rata-rata minim revisi. Itu. Jadi minim revisi. Minim revisi. Jadi pergunakanlah SPOK tadi ya teman-teman. Gitu. Ya, jadi cara penulisan itu sangat penting gitu ya. Karena waktu itu saya kalau cara nulis itu jadi kayak nulis penelitian ilmiah kok jadi kayak novel ya, kok jadi kayak oleh sebab itu tapi kacau gitu kata-katanya kacau gitu. Nah, setelah saya menerapkan setiap kalimat adalah SPOK, alhamdulillah revisinya cuma sekali, terus saya cuma revisinya, tolong Pak, ini tinggal tambahin aja bukan disclaimer atau apa bagian apa dan akhirnya ya itu nggak jadi masalah lagi. Alhamdulillahnya sih bisa. Ya setelah saya coba terapin untuk di jurnal Sinta ya gitu ya teman-teman ya untuk di jurnal Sinta gitu. Oke ya itu sih teman-teman yang saya rasakan ya dari cara penulisan karena biasanya reviewer itu yang penting ketika salah satu indikatornya adalah nulisnya benar nggak gitu, istilahnya dipahami nggak, karena kan kalau jurnal harus bisa dinikmati oleh semua pembaca ya yang mencari informasi terkait dengan terkait dengan tema yang mereka pilih gitu ya. Jadi intinya teman-teman ya tadi modalnya sih Adi SPOK itu. Alhamdulillah sih saya baru kemarin udah ngerasainnya 2 jurnal itu saya menggunakan itu dan nggak banyak revisi akhirnya. Lolos-lolos saja gitu di jurnal Sinta 4, 3 gitu alhamdulillah. Gitu. Dan ini lagi mau muncul lagi. Kayak gitu. Jadi kunci utamanya tuh yang setiap kalimat harus ada SPOK. Ya. Itu kunci utama. Kembali lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD. Betul banget.
bahasa Indonesianya harus dibenerin lagi ya, Beh. Jangan sampai ada kata-kata yang gak baku mungkin ya, sama kurang yang rancu mungkin, Beh. Ya rancu, misalnya kayak tadi kan misalnya apa namanya, bagaimana sih kalau kita cuma translate doang, kan tadi kan hancur banget ya. Nah, kita rapihkan dengan SPOK-nya kita. Nah, kalau kita nggak punya subjeknya, ya subjeknya adalah subjek penelitiannya kita. Bisa dipasukkan ke sana, itu yang akan menghindari plagiarisme kita. Karena yang saya tahu di jurnal itu tidak ada dimasukin teori, tapi langsung pembahasan. Biasanya pembahasan itu dimasukin sama tinjauan pustakanya. Nah, makanya biasanya yang tantangannya adalah di jurnal, ketika masukin jurnal itu kan maksimal cuma sampai 20 halaman ya. Rata-rata 20 halaman itu ternyata target katanya berpeluang menciptakan plagiarisme yang paling besar itu adalah justru jurnal, bukan skripsi. Jurnalnya. Nah, itu. Makanya dengan SPOK yang itu membantu sekali untuk menghindari plagiarisme. Itu sih. Tadi udah gua kasih ya yang ininya, yang buat latihan workshop-nya. Teman-teman lakukan saja, nanti teman-teman bisa masukin ya dia ke pas mau masukin di ini. Oh ya, teman-teman aku mau ngerimain dulu nih. Untuk yang buat latihan itu udah ada di kolom komentar, kolom chat. Teman-teman boleh langsung download aja. Oke. Itu nanti dalam bahasa Inggris, teman-teman tinggal masukin kayak tadi, terus belajar. Jangan takut salah ya, teman-teman ya. Jangan takut salah, karena Anda masih mahasiswa. Ya, kalau udah pengen perfect aja jadi malaikat ya. Kalau selama jadi mahasiswa masih ngajin proses, jangan takut salah. Gitu. Salah itu wajar loh Anda kuliah itu untuk memperbaiki kesalahan Anda kok. Ya nggak? Ya memang ada proses, kesalahan itu proses, is okay, nggak apa-apa. Yang penting mau berlatih, dari salah itulah kita belajar, ya. Gitu. Ada lagi Adi sendiri semester berapa sih? Semester 6, Beh. Lo udah MBD? Enggak, aku semester depan aja bedanya. Lo Markom apa media? Markom dong, Beh. Oh, semoga gue ketemu sama lu. Lulusan Urfil. Oh, lulusan Urfil, sarjana Urfil kamu. Urfil MOC, Beh. Kayak di OC juga. Oh, OC. Ya. Dapat Kamu 2 besok. gelar jadinya. Ya itu ya, nanti minimal kamu sudah tahu nih yang belum ngambil. Berarti sekarang nggak makan lagi belajar pada ngambil itu kan ya, sama Pak Adi, sama Pak Ari, lagi pada belajar itu ya apa? Penulisan naskah ilmiah ya? Ya, udah dipikirin dari sekarang, karena kira-kira nanti saya mau bikin apa, teorinya sudah dibikin, Anda sempat bikin SPOK-nya tuh buat bab 2, bab 3. Nah, nanti bakal udah tahu teorinya mau apa, kan tinggal nyari bab satunya tuh tinggal nyesuaiin gitu, tinggal ini cari permasalahan ini. Yang mana pas praknya Anda ini ya, pas praknya Anda skripsi kan dilihat gitu. Jadi siapa tahu nanti temanya masih relevan. Kalau sekarang yang penting bab 2 itu yang Anda bikin tuh, kumpulin teori-teorinya. Itu ya teorinya, tinjauan pustakanya, segala macam dari sekarang, cari-cari buku. Semester 6 jangan jadi bucin Anda ya, semua pacar Anda tidak akan menolong Anda kalau Anda nggak lulus. Mereka cuma ada cari pacar lain. Ya. Jadi Anda sekarang fokus sama diri Anda, lupakan bucin, jangan jatuh cintanya sama buku dulu gitu. Support system, kira lu ada masalah lu ditinggal. Ih, jangan sampai, Be. Nah, makanya ya, gua sih support system tuh support system yang paling baik adalah keluarga lo sama diri lo sendiri sebenarnya. Kalau pacar ada yang bagus, ntar pindah-pindah lagi. Nanti yang ada skripsi lo kagak beres. Ya, dia jangan pada jadi bucin lo pade. Ya, langsung kerjain skripsi lo. Selesai baru cari kalau udah selesai udah kerja, banyak yang qualified. Kalau yang sekarang cuma ayang-ayang, bohong. Ya, ayang-ayang. Nanti udah nemu ayang yang baru, ayah bunda udah kayak pada ngurus, bisa ngurus aja lu pade. Gitu ya. Ya maksudnya kata gua, udah jangan jadi bucin mau skripsi ya, enggak ada bucin-bucin. Entar dulu pinggirin. Support system udah keluarga lah. Gitu ya. Sok entar lu pura-pura lu kagak juga paling diputusin sama dia. Ih, ternyata pacar gua bego ya. Kayak begitu modelnya. Dan dia cari lagi yang lain. Nanti kan tuh support system, makan tuh support system. Ya. Telan itu support system. Gitu ya, realistis aja sekarang, selesaikan skripsi. Halo Anda, ya pandemi lagi ini, lagi situasi lagi pada nggak normal. Kita nggak tahu esok ngapain, yang penting lu selesaiin dulu. Kita nggak tahu besok keadaan orang tua kita kayak gimana. Ya, lu selesaiin tuh skripsi lo. Oke,
Baru nanti kalau mau cari support system nanti yang cari support system yang udah halal tuh enak, mau ngapa-ngapain enak. Kalau sekarang mau ngapain lu, apa-apa dosa, ya kan capek, udah dosa ditinggal lagi, ya kan skripsi kagak beres, ya toh nanti bilang healing lah, butuh healing lah, butuh inilah, oh my god, bisa. Nah itu dia support systemnya diri sendiri, support yang paling ada dari diri sendiri. Oke, karena kalau godaan skripsi begitu, karena semakin dewasa Anda, semakin orang mencari kepastian, semakin tapi tugas Anda belum beres. Kayak begitulah kadang-kadang jadi Anda dibucinkan oleh cinta. Beresin dulu tuh skripsi, ya. Cinta mentang ngikutin. Oke, gitu. Ini gue ngingetin nih sebagai seorang bapak gitu ya, gue udah nggak mau anak-anak gue tuh, gue selalu ingetin, jangan. Udah sekarang banggain dulu apa ya, yang support lu kan orang tua lu, misalnya gitu ya. Banggain dulu mereka, baru banggain orang lain. Nah itu. Ada lagi? Pokoknya sambil sesi curhat ya. Namanya skripsi kan suka, sesuatu, yes. Gimana nih? Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ya. Yuk ngomong masih ada babeh nih. Jangan sampai nyesel ketika acara udah beres. Ingetan mau ditanya. Makanya yuk inget-inget sekarang mau nanya apa kayak gitu. Tuh, Kamu ada yang nanya lagi nih, Beh. kayak siapa? Tasya, Nah, KM43 Internasional. Waduh, panjang banget. Malam, Beh, saya mau tanya, apakah ada website atau platform cara kita sebagai mahasiswa untuk ngecek plagiarisme? Soalnya saya banyak mendengar bahwa kita sebagai mahasiswa tidak berkenan untuk mengecek plagiarisme, similarity, secara asal di luar kampus, karena hal tersebut membuat skripsi kita jadi self-plagiarisme, seperti Turnitin contohnya. Terima kasih banyak, Mbak Be. ya sebenarnya kalau misalnya secara aturan, ya sebetulnya ketika final secara DE, misalnya mau final DE nih, mau masukin, itu dosen pembimbing Anda memang harus ngecek dulu Turnitinnya. Jadi mereka juga punya akses, silakan Anda minta. Tapi kalau Anda mau hidung sorangan, ya sok aja gitu. Maksudnya kalau buat lo mah nggak masalah. Tapi dalam arti gini, ya itu kan untuk misalnya untuk Anda, tetapi officialnya harus dikasih ke pembimbingnya ya, misalnya supaya pembimbingnya juga ketika mau ACC tahu berapa plagiarisme Anda. Tetapi kalau memang Anda mau misalnya karena ada orang yang suka beli di Shopee segala macam ya, akses Turnitin segala macam, ya nggak apa-apa kalau misalnya Anda untuk buat merasa diri Anda nyaman, ya dicek dulu nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya yang official yang akan dikasih ke mana yang akan dikasih ke LAA pada saat pendaftaran itu yang dari dosen pembimbing Anda. Gitu. Karena kita sudah punya akses, silahkan dipakai. Ya, gitu. Dan itu soalnya banyak mendengar bahwa kita sebagai mahasiswa tidak berkenan mengecek, boleh aja. Kalau misalnya mau mah ya, tapi mungkin ada biaya yang dikeluarin gitu maksudnya kita sih sebenarnya dosen-dosen itu sudah nyiapin itu, cuman memang kan nggak bisa sesering mungkin karena memang ada kuotanya gitu lah istilahnya, kan nggak mungkin satu anak dipilih 10 kali ntar ada yang nggak kebagian kan gitu. Tapi kalau memang kalau misalnya kalian terjangkau memang merasa butuh ya itu nggak apa-apa, di luar itu mah gimana Anda, cuman secara official memang harus dikasih ke dosennya karena dosen pembimbing itu harus melakukan cek plagiarism di iTenticket, standarnya di Telkom kan iTenticket ya. Yang nanti itu yang dikasih ke LAA sebagai bukti yaitu dari si dosen pembimbingnya. Tapi kalau untuk Anda self sendiri pengen ngecek sih ya fine-fine aja, tapi mungkin ada biaya yang dikeluarkan kalau selama Anda mampu sih ya fine-fine aja. Gitu. Ada ada yang gratisan juga ada ya, tapi biasanya nggak bisa per halaman, kudu berapa kata ya kalau ya lumayan juga ribet ya. Gitu. Tapi kalau misalnya mau ngikutin di kampus juga boleh. Biasanya nanti kan sama ya minimal ya tadi kalau misalnya mau ngikutinnya di kampus pakai SPOK tadi aja cara penulisannya. Insya Allah angkanya turun. Kayak gitu. Ya dan sumbernya kayak tadi. Insya Allah kata-kata turun kemarin aja anak-anak saya ada yang nggak pakai, mereka nggak beli sendiri, tapi mereka cek langsung ke saya itu yang 4% itu langsung 4%. Gitu. Dan ada juga yang mereka beli Turnitin, karena Turnitin yang banyak jual bebas ya sekarang ya, kayaknya di Shopee juga ada kodenya. Ya kalau untuk jaga-jaga sendiri mah itu mah balik lagi ke kebijakan mahasiswanya sih gitu. Tapi kalau tetap yang officialnya itu nanti dari dosennya, karena kita dosen sudah punya akses untuk iTenticket. Dan itu memang diharuskan kan kalian yang masukin iTenticket-nya. Ya itu yang dari dosen. Gitu. Oke, thank you, Babe.
Tasa gimana nih? Oke, Oke. baiklah. Oke, mungkin untuk mengefisienkan waktu, mungkin itu the last question dari Ya. partisipan. Mungkin dari Babe sendiri mau ngasih kata-kata quotes atau mungkin last speech atau apa gitu deh. Oke. Kerjain skripsi yang bagus tuh bukan skripsi yang saya meminjam kata-kata Ibu Ella ya waktu saya bikin acara ini, dan saya selalu bilang bahwa skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai, bukan yang keren. Gitu ya. Jadi skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Skripsi kalau keren-keren nggak selesai juga akhirnya jadi apa? Jadi nggak beres-beres. Gitu ya. Selama setelah proses skripsi nggak usah bucin, hindari hal-hal yang memang menghalangi Anda untuk maju, gitu ya. Hindari bersama toxic people, gitu ya. Kalau pacar Anda ada toxic people Anda, sudah tinggalkan saja. Berarti dia tidak mendukung Anda. Tetapi kalau sama saling mendukung sih fine-fine aja. Dalam arti menghindari, karena skripsi itu banyak godaannya, mood terutama. Gitu. Kenapa mood? Mood itu berasal dari pikiran kita dan ternyata kita sudah mempush otak kita terlalu over the limit. Ya, ingatlah ketika kita mengerjakan skripsi, kalau secara rasionalnya kita adalah manusia yang kita punya keterbatasan, makanya kita harus atur hidup kita. Nah, sudah masuk semester 6, semester 7, sudah waktunya Anda lulus, gitu ya. Support sistemnya, yang support Anda sampai di sini, itulah yang perlu Anda bahagiakan. Support system baru selingan masuk doang, itu jadi toxic, gitu ya. Teman-teman, intinya teman-teman balik lagi, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Ya, bukan skripsi yang keren. Kalau keren dan selesai itu plus dan nilai bonus. Tapi kalau yang penting beres, on track dan no plagiarism. Gitu ya, berusaha untuk tidak plagiarism. Diniatin ya. Jangan lupa tadi SPOK itu bisa menjadi proses untuk memahami skripsi. Oh ya, jangan lupa juga Adi. Kalau pas mau sidang, nggak usah belajar. Pergi sana ke spa. Pijit kek, ke zen kek, kemana kek. Bahagiakan diri Anda. Ingat, Allah sudah kasih kita otak, dan disitulah informasi disimpan, nanti pada saatnya akan keluar dan mengalir gitu saja. Oke? Itu dari saya. Oke, thank you, Babe. Jadi intinya fokus on your goal, disiplin, komitmen, dan hindari toxic people. Sehingga skripsi yang keren itu bakal terwujud, karena skripsi yang paling keren adalah skripsi yang beres. Percuma judul bagus tapi gak beres-beres. Gitu. Oke, sekali lagi thank you banget Babe udah sama-sama sering banget sharing-sharing bareng kita. Mudah-mudahan teman-teman gak hanya mendengarkan tapi bisa mengimplementasikan materi-materi yang udah Babe kasih, sehingga planning skripsi kalian itu bisa berjalan sesuai rencana kalian dan bisa lulus cepat dan bisa ngebagi orang tua. Sekali lagi thank you banget Babe ya. Thank you. Oke, thank you loh buat semua Kak Prodi, semua Pak Aris, Bu Ica, semua teman-teman yang ada di sini. Thank you so much buat panitia juga ya. Oke Babe, mudah-mudahan di lain waktu bisa sharing-sharing lagi ya Babe ya. Boleh. Oke, thank you Babe. Sama-sama ya. Oke, teman-teman, tadi kita udah mendengarkan langsung materi dari Babe. Mudah-mudahan materinya bisa teman-teman implementasikan ke skripsi teman-teman, dan aku doain juga mudah-mudahan yang lagi ngerjain skripsi bisa lancar, otaknya bisa sehat ya, tanpa ada kendala satu dan lain hal, dan tetap fokus on your goals kayak gitu. Kan tadi Babe bilang ya, sebelum sidang skripsi teman-teman harus refresh otaknya supaya pada saat nanti skripsi itu bisa fokus. Cara refresh otaknya itu dengan cara bisa pergi ke spa, bisa pergi ke mall, belanja, atau lakukan apapun yang bikin otak kalian nge-refresh lagi. Nah, kali ini aku bakal nge-refresh otak teman-teman semua dengan quiz nih. Tenang aja teman-teman, quiz kali ini bakal dapat hadiah kayak gitu, dan untuk pertanyaan kuisnya pasti gampang lah, teman-teman juga pasti bisa ngejawabnya. Oke, mungkin dari teman panitia boleh bantu saya share screen.
Oke. Jadi aku mau menginformasikan kuisnya ini mengenai tentang penulisan karya ilmiah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belajar penulisan karya ilmiah terus merhatiin dosennya pasti bisa ngejawabnya. Dan tenang, ini gampang banget. Dan kuisnya itu berbentuk TTS. Oke. Dan nanti yang mau ngejawab teman-teman boleh rasain aja ya. Nanti aku bakal pilih yang siapa yang cepat. Jadi, kuis ini bakal ada 5 pertanyaan, jadi kita bakal pilih 5 pemenang. Peserta dapat diperbolehkan menjawab setelah dipilih oleh MC, dan untuk hadiah, pemenang bisa menghubungi panitia melalui Instagram @3ac_icomtellyou. Kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin operator boleh langsung share screen aja. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih dapat hadiah. Oke. Quiz. Kita kan tadi udah dapat pematerian dari Babe nih ya. Terus nanti bakal dapat sertifikat. Terus kita bakal dapat hadiah dari quiz lain. Oke, mantap. Nah, ini soalnya. Udah berhasil kan? Gue ingat ya, pemenang menghubungi Instagram @3ac_icomtellyou. Dan teman-teman juga kalau misalkan mau mendokumentasi acara ini, boleh dong tag IG-nya guys ya. Oke, langsung aja ke soalnya. Soal pertama, pola latar belakang yang dapat ditulis dalam pola induktif maupun deduktif merupakan penelitian. Boleh langsung resen. Gampang banget nih, akhir katanya F. Dong. Yang tahu boleh resen. Waduh, ada dulu kan yang resen. Ada Jacqueline sama Niken. Jacqueline nih. Oke, Jacqueline. Halo Jacqueline. Bener kan panggilnya Jacqueline? Iya, betul. Oke, apa nih Jacqueline jawabannya? Kualitatif. Kualitatif ya. Udah yakin nih sama jawabannya nih? Yakin dong. Congratulations Jacqueline. Oke, sebelumnya Jacqueline boleh foto bareng dulu nggak untuk mengabadikan momennya? Boleh on cam? Nggak dulu deh. Kenapa? Nggak dulu deh, dulu mas. Nggak dulu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Sekali congratulations ya Jacqueline. Jangan lupa menghubungi panitia melalui DM Instagram ya. Thank you. Yuk. Yang kedua. Oke, siapin ya. Tanganin resen. Sebelum melakukan penelitian, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan. Oke, Tiara sabar dulu. Ya, sekali lagi ya. Setelah aku bacain polanya, teman-teman langsung resen. Oke. Sebelum melakukan penelitian, langkah pertama itu menentukan. Waduh, ada 3 nih, ada Tiara, Neza sama Wildan. Oke, karena yang duluan ada Tiara, boleh Tiara jawab apa dong jawabannya? Pendahuluan. Udah yakin? Oke, kita cek jawabannya apa? Mantap. Congratulations, benar. Kayaknya Tiara ini sering perhatiin dosennya ya. Kita tahu, kayaknya Tiara ini udah siap skripsian. Tiara, Insya Allah. ya, aku doain mudah-mudahan lancar. Tiara boleh on cam dulu nggak? Kita foto bareng. Spotted. Mantap. Nah, siap. Operator bantu ya. Aku hitung dari 3. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, thank you Tiara. Jangan lupa hubungi panitia di DM Instagram ya. Ya, makasih. Congratulations. Oke, pertanyaan yang ketiga nih. Oke, pertanyaan yang ketiga. Sumber masalah berasal dari titik-titik yang terjadi. Dari ayang, dari mantan, dari apa? Dari ayang kayak. Dari mantan. Ada yang bisa jawab nggak?
Wildan. Waduh, Mas Wildan. Ya kabarnya, Mas? Apa masih Apa nih, Dan? Jawabannya, Dan? fenomena nggak sih? Apa? Fenomena? Fenomena. Yakin? Bismillah yakin. Bismillah, yakin. Oke. Gimana nih jawabannya? Dan keren Dan. Nah, Wila ini kayaknya rajin nih. Setiap kelas PKI nggak pernah bolos. Sampai tadi juga kayaknya di grup minta info quiz PKI nih Wila Dan nih. Saking semangatnya ya. Aduh. Dan foto dulu, Dan. Foto ya, foto. Foto, Dan. Siap. Oke. Bantu apa ya? Oke. 3, 2, 1. Harap sekali lagi, Dan. 3, 2, 1. Sip, mantap. Kongres, Dan. Nanti jangan lupa hubungi. Thank you, Nata. Ya, Dan. Oke. Lanjut nih. Pertanyaan keempat. Bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, titik-titik, dan waktu dan periode penelitian. Kira-kira jawabannya apa nih? Bermula dari T. T. Tayang tadi. T-A-Y-A. Gitu pas tayang. Atau apa nih? Saya bisa jawab nggak? Kalau nggak jawab, aku aja yang jawab. Tasa. Oke. Yang duluan Tasa Putri nih. Tasa, apa nih jawabannya Tasa? Tujuan nggak sih? Kenapa? Tujuan Tujuan. dan penelitian. Bener gak nih tujuan? Wih deh, congratulations Tasya. Bener banget nih jawabannya. Tujuan. Tasya sendiri punya tujuan apa nih dalam waktu dekat nih? Kalau boleh tahu. Dapat Tujuan doi? apa ya? Tujuan hidup. Penikah? Tujuan hidup. Nyelesain skripsi. Oke. Sekali lagi congratulations Tasya. Boleh foto bareng dulu gak? Wih, mantap banget nih Tasya. Oke. Oke, siap ya? Aku hitung dari 3 ya Tasya ya. Pasang pose paling cantik ya Tasya. 3, 2. Mantap, sekali lagi Tasya. Lagi. 3, 2, 1. Sip, thank you Tasya, congratulations. Dan jangan lupa hubungi panitia ya. Oke, the last question. Nah, the last question nih. Tenang ya, jalur resen, sabar. Susunan ulang tatanan bahasa disebut tadi sama Pak Indra udah di highlight nih. Waduh. Udah ada yang paling cepat nih. Ada Aurora Muntaz. Oke, Yoya, gimana nih Yoya, jawabannya apa nih? Tadi udah sebutin sama Pak Indra nih. Parafrase. Bener gak ya? Gimana nih? Wih, mantap Yoya, keren banget sih Yoya. Congratulations Yoya, jawabannya udah benar dan selamat dapat hadiah. Hadiahnya untuk yang terakhir dapat hadiah rumah. Nanti ngambilnya kalau Yoya nanti beda, nggak di panitia, tapi di Indonesia Salmanan. Kalau nggak Indra Kens. Oh gitu. Oke. Adanya di baris krim ya. Oke. Oke, sip. Foto dulu dong ya, jangan lupa pergi santai. Sip. Aku hitungnya ada 3 ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, mantap. Hati-hati di jalan ya, kayak tulis. Oke, sekali lagi congratulations buat all the winners yang udah bisa menjawab 5 pertanyaan yang berhubungan dengan tulisan kayak ilmiah ini. Sekali lagi congratulations dan jangan lupa buat hubungi panitia di Instagram @3sicomtellyou. Hubungin aja ya. Aku pemenang hadiah kayak gitu. Tapi tenang aja, apa itu udah nulis siapa aja pemenangnya. Jadi teman-teman bisa berbohong ya. Kayak gitu. Lagi congratulations buat teman-teman yang menang ya. Oke, kita udah dengerin materi dari Babe. Kita udah senang-senang bareng nih, udah nge-refresh otak dengan kuis. Ya walaupun kuisnya juga agak
sedikit mikir ya, cuman aku percaya anak-anak Ikom Teli udah pasti pintar-pintar, jadi kayak kuis cuman gitu mah alah easy lah gitu, jadi nggak usah menguras otak gitu, malah nge-refresh otak gitu ya. Oke, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara, dan sebelum kita mengakhiri acara ini, aku pengen kita dokumentasi bareng-bareng dulu dong. Kita dokumentasi bareng-bareng dulu, kita mengabadikan momen-momen di episode pertama kali ini. Buat cerita ke teman-teman, ke anak cucu nanti, dulu papa pernah ikutan ini dong, Road to Ace kayak gitu. Boleh dong. Nah, syaratnya adalah syarat untuk foto bareng, itu simpel banget. Ayo kita on cam, pakai virtual background-nya. Yuk, aku tunggu. Di sini ada 75 partisipan, banyak banget ya. Udah kayak kelas gabungan banget nih. Oke. Udah ada Alia, Rifki, Tiara, Grace, Brigita, Indana hilang nih orangnya. Ada Pras nih ya, ada Bunan, ada Devi, ada Agung, ada Yoya. Ayo dong, kita on cam dulu. Ada Niken. Halo Niken. Oke. Waduh, masih banyak nih yang belum on cam. Ayo dong. Ada Ataya, halo Ataya. Teman sekelas nih Ataya. Ada Raina Zahra, ada Risma, dan mungkin buat ibu dosen dan bapak dosen, mangga boleh ikutan on cam juga ya, kita mengabadikan momen berharga di malam ini. Oh ya, kita belum ada on cam. Ayo dong on cam dong. Saya nih, yang lain udah pada cantik nih, udah cantik ganteng-ganteng. Masa nggak mau ikutan? Siapa tahu kan habis dari S ini dapat ayang gitu buat penyemangat skripsi gitu kan. Ada Amelia, ada Tata. Ayo dong. Ya udah. Gimana, operator udah siap? Aman ya operator ya. Oke, aku hitung dari 3 ya. Untuk yang slide pertama, pokoknya siapapun yang on cam bersiap bergaya karena mungkin slide-nya akan berbeda. Oke, aku hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Tap, sekali lagi. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Sekali lagi ya, buat slide pertama lagi nih. Pose kocak nggak apa-apa, pose kocak nggak apa-apa. Santai, ini bukan kuliah, kata Babe juga. Sambil ngopi boleh gitu. Mau sambil dokumentasi bareng ayang boleh. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Waduh, mantap. Thank you guys, thank you yang udah on cam. Thank you banget. Mantap. Banyak banget nih yang udah on cam. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di acara Road to S 2022 episode pertama tentang planning skripsi hindari plagiasi. Dan aku juga mau say thank you ke ibu dosen dan Babe yang udah menyempatkan waktu, dan Babe udah ngasih sharing materi-materi yang luar biasa di malam hari ini. Aku harap teman-teman bisa mengimplementasikan di skripsinya teman-teman, supaya skripsi teman-teman bisa lancar, aman, dan lulus tepat waktu, kayak gitu. Dan yang kerasa nih, kita udah benar-benar ada di penghujung acara, kita udah materi, udah kuis, udah foto bareng, dan karena kita mengawali acara dengan berdoa, mari kita tutup acara ini dengan doa juga. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Oke, thank you guys. Aku mau ngerimain lagi, saya lagi, untuk isi link presensi dengan jawaban dari soal latihan yang udah Babe kasih. Jadi link presensinya itu nanti berupa ngisi hasil workshopnya tadi, kayak gitu, supaya teman-teman bisa dapat sertifikat. Sayang dong teman-teman udah dapat hadiah, udah dapat materi, tapi nggak dapat sertifikat.
dan sertifikatnya juga kan bisa dipakai TAK. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak ngisi link presensi ya. Oke, mungkin karena udah lama juga nih aku berbacot ria dan udah malam juga, takutnya ayangnya udah nungguin buat sleep call ya. Kayaknya nih ayangnya udah ngajak sleep call nih, udah waktu sleep call. Jadi aku tutup acara ini dengan kata alhamdulillahirobbilalamin. Aku Adiwenta Putra selaku Master of Ceremony izin pamit undur diri, and see you in Road to ACE episode 2. Thank you guys. Makasih Nata.